Siapa yang menyangka 5 granat yang dilempar ke arah Soekarno beberapa saat hendak memasuki mobilnya gagal mendatangkan maut ke orang nomor satu di Indonesia tersebut. Namun kegagalan membunuh Soekarno yang terjadi pada Sabtu malam 30 November 1957 itu harus dibayar mahal. 10 orang tewas di tempat termasuk di dalamnya ibu hamil dan anak-anak, serta lebih dari 100 orang mengalami luka, baik luka ringan maupun luka berat, dan sebagian besarnya harus menjadi cacat seumur hidup. Peristiwa berdarah di sekolah rakyat Cikini ini menjadi upaya pembunuhan pertama dalam sejarah para lawan politik Soekarno ingin menghabisi nyawanya. Pemilihan tempat eksekusi di sebuah sekolah rakyat yang dipenuhi anak-anak jelas merupakan sebuah keputusan yang hanya datang dari pikiran seorang iblis, bukan manusia. Sebenarnya apa yang menjadi latar belakang aksi ini? Dan siapakah dalang dibalik peristiwa Cikini? Kita perlu mengetahui terlebih dahulu dinamika politik di masa itu, sebab hal itu sangat berkaitan erat dengan rencana menghabisi Soekarno. Dalam kurun waktu 1950 sampai 1955 yang merupakan era demokrasi liberal atau parlementer, setidaknya terjadi pergantian kabinet sebanyak 4 kali. Masing-masing kabinet Natsir September 1950 sampai Maret 1951, kabinet Sukiman April 1951 sampai April 1952, Kabinet Wilopo April 1952, Juni 1953, dan Kabinet Ali Sastro Amijoyo 1 Juni 1953 sampai Agustus 1955. Proses bongkar pasang kabinet yang tidak masuk akal ini adalah buah dari ketidakbecusan elit politik dalam mengelola persoalan yang terjadi, sehingga menyebabkan munculnya ketidakpercayaan dari publik. Barangkali Soekarno enek karena antar politikus selalu baku hantam yang kemudian berimbas pada kondisi negara. Pada Februari 1957, Soekarno kemudian menggagas demokrasi terpimpin untuk menggantikan konsep demokrasi liberal. Keputusan Soekarno ini selanjutnya dimanifestasikan lewat pembentukan sebuah lembaga baru bernama Dewan Nasional yang diketuai oleh dirinya sendiri. Fungsinya ialah memberikan nasihat kepada kabinet. Di dalam Dewan Nasional ini para anggota-anggota dari partai politik juga duduk di dalamnya. Keputusan Soekarno itu ternyata ditentang oleh banyak pihak baik dari kalangan nasionalis, kalangan Islam maupun militer. Mereka menganggap perubahan yang dilakukan Soekarno itu hanyalah alibi untuk memperkuat posisinya sebagai presiden yang ujung-ujungnya tidak lebih dari seorang diktator. Ditambah lagi, kala itu Soekarno mulai merangkul unsur komunis yang diwakili oleh Partai Komunis Indonesia. Perlu dicatat, pada pemilu 1955, PKI secara mengejutkan berhasil menempatkan diri di posisi keempat dalam perolehan suara terbanyak, berada di bawah Partai NU, Partai Masyumi, dan Partai Nasional Indonesia. Kondisi tersebut kian memperburuk situasi mengingat PKI belum lama melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan sah, yakni pada tahun 1948 di Madiun. Satu lagi yang menarik, sejak pemberontakan itu PKI tidak pernah diizinkan lagi berada di dalam kabinet alias di blacklist. Jadi keputusan Soekarno ingin merangkul PKI dianggap sebagai langkah yang keliru dan bunuh diri. Sekedar informasi, setelah menoreh prestasi di pemilu 1955, PKI kembali unggul dalam pemilu daerah 1957 di beberapa daerah. Bahkan perolehan suaranya melampaui PNI yang notabene pemenang pemilu. Keputusan merangkul yang dilakukan oleh Soekarno kepada PKI ke dalam pemerintahannya sebenarnya bukan asal rangkul. Ia melihat telah ada beberapa pihak yang sudah tidak sejalan dengan kehendaknya, terutama dari kalangan militer Angkatan Darat. Sebagai bukti, di tahun 1957 terjadi pemberontakan PRRI Permesta di beberapa wilayah di luar Pulau Jawa. Maka dari itu secara hitung-hitungan kekuatan politik,
memasukkan PKI ke dalam pemerintahan adalah pilihan yang tepat. Ditambah pula PKI selama itu selalu menjadi pendukung setia pemerintahannya. Melihat gelagat Soekarno itu, pihak Angkatan Darat yang memang sejak awal adalah musuh bebuyutannya PKI membentuk sebuah organisasi masyarakat bernama Gerakan Anti Komunis atau GAK. Lewat Kolonel Zulkifli Lubis, seorang mantan Direktur Intelijen Angkatan Darat sekaligus Bapak Intelijen Indonesia. Organisasi ini kemudian secara masif menyebarkan doktrin anti komunis ke masyarakat. Tidak hanya itu, GAK bahkan melakukan propaganda dengan menuduh Soekarno sebagai biang keladi di balik berkembangnya paham komunisme di Indonesia. Si Kolonel Zulkifli Lubis memang paling anti Soekarno dan anti Nasution. Proses indoktrinasi yang keras dan radikal yang dilakukan oleh GAK ini membuat para pengikutnya seperti terobsesi ingin menghabisi Soekarno. Adalah Yusuf Ismail, Sa'adon bin Muhammad, Tasrif bin Hussein, dan Muhammad Tasim bin Abu Bakar. 4 pemuda asal Bima, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang dicuci otaknya untuk melakukan aksi pembunuhan itu. Keempat orang ini juga merupakan anggota Gerakan Pemuda Islam Indonesia, salah satu organisasi sayap Partai Masyumi. Setelah peristiwa itu, Soekarno menuding Badan Intelijen Amerika atau CIA berada di balik aksi. Karena hanya berselang beberapa bulan kemudian, Zulkifli Lubis terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta di Sumatera dan Sulawesi. Namun Zulkifli Lubis membantah terlibat dalam peristiwa Cikini. Beberapa fakta di persidangan kemudian mengungkap bahwa keempat pelaku pelemparan granat tersebut merupakan anggota gerakan DITII pimpinan Kartosuwiryo, dan rencana pembunuhan Soekarno diperintahkan oleh Kartosuwiryo karena menganggap dalam sebuah negara tidak boleh ada matahari kembar. Peristiwa berdarah Cikini ini seperti menegaskan kembali betapa pertarungan politik di tingkat pusat pada zaman itu luar biasa membagongkan. Antara satu dengan yang lain berusaha saling menjegal. Situasi yang sebenarnya kurang lebih sama dengan sekarang, saling tikung menikung. Tidak ada teman, tidak ada musuh yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Tanggapan Anda